Terdakwa perkara ujaran kebencian Edi Mulyadi kembali menjalani sidang lanjutan soal ucapan jin buang anak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 14 Juni. Kuasa hukum Edi, Juju Purwantoro menyebut agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan perdana saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, saksi yang akan diperiksa adalah saksi fakta atau saksi pelapor. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Abdi Rianda Sakti, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Abdi. Baik, terima kasih rekan Mei. Benar sekali, saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memantau langsung atau melaporkan langsung jalannya sidang lanjutan terkait perkara ujaran kebencian soal ucapan Kalimantan tempat jin buang anak oleh terdakwa Edi Mulyadi. Agenda persidangan kali ini adalah pemeriksaan saksi fakta atau saksi pelapor yang Jaksa Penuntut Umum sendiri menghadirkan 5 orang saksi terkait kasus itu. Saksi pelapor bernama Sivianus Trirumiansah Tuluy ini melaporkan Edi Mulyadi karena ucapannya yang disebut telah melukai warga Kalimantan secara khusus. Efeknya warga daerah yang menjadi ibu kota negara baru itu sangat marah ketika Edi menyebutkan jika Kalimantan merupakan tempat jin buang anak yang hanya sosok kuntilanak dan gundurwo saja yang mau tinggal di daerah tersebut. Ketua Pemuda Dayak Indonesia itu menyebut ucapan Edi ini membuat gejolak di sana. Terjadi sejumlah demo yang mendesak agar Edi segera diproses hukum atas ucapannya tersebut dan hingga sekarang disebutnya masih belum mereda. Padahal Sivianus menyebut wilayah yang akan dijadikan IKN itu terdiri dari transmigran asal berbagai wilayah seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat. Selama ini ia menjamin tidak ada persoalan dengan warga asli Kalimantan. Namun ucapan Edi menurutnya malah memantik emosi warga Kalimantan. Bahkan anggotanya akan melakukan penyisiran atau sweeping terhadap Edi untuk mengetahui suku dari mana Edi Mulyadi itu berasal. Terkait permintaan maaf Edi, Sivianus juga menilai bukan untuk bentuk permohonan maaf yang tulus dan benar. Saat ini persidangan masih terus berlanjut untuk pemeriksaan saksi-saksi lainnya. Diketahui dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa Edi Mulyadi telah menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Atas perbuatannya, Edi sendiri didakwa pelanggaran pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana atau pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE atau pasal 156 KUHP. Demikian rekan Mek, kembali ke studio. Terima kasih Abdi Rianda atas laporan Anda. Dan kawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Edi Mulyadi, berikut tayangannya untuk Anda. Saksi dari rencana 8 saksi yang akan dihadirkan oleh JPU. Mereka ini adalah saksi ahli. Saksi pelapor. Tapi ternyata dari 5 yang hadir ini tidak semuanya saksi pelapor, ya kan? Ada beberapa yang bukan saksi pelapor. Itu artinya JPU sudah mengingkari janjinya. Satu. Yang kedua, yang menarik tadi saksi tadi mengatakan setelah menjawab pertanyaan dari tim kami penasihat hukum, itu yang dipersoalkannya adalah kalimat tempat jin buang anak, oke? Bukan soal IKN-nya. Bukan saya menolak IKN, tapi yang dipersoalkan yang membuat mereka marah itu adalah kalimat tempat jin buang anak. Itu yang satu ya. Terkait dengan itu, maka semestinya dakwaan jaksa yang menampilkan 6 video lain saya yang sama sekali tidak bicara tempat jin buang anak itu tidak relevan. Oke. Yang kedua. Yang ketiga, ketika Bang Ahmad Yani bertanya, apakah saudara tahu ada lubang-lubang bekas tambak? Tahu. Apakah saudara pernah melakukan demo terhadap perusahaan-perusahaan pembuat lubang-lubang bekas tambak? Tidak. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa yang dia persoalkan benar-benar adalah kalimat tempat jin buang anak, bukan soal IKN-nya. Tapi kalau melihat dakwaan 313 halaman dengan lampiran 995 halaman, yang total semuanya 1313 halaman,
ini nggak bisa enggak. Anda tahu di situ ada 6 pasal. 6 pasal kalau kita suka mancing, bawa joran, itu bawa 7 joran supaya kalau ini nggak dapat, ini dapat, ini nggak dapat, ini nggak dapat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.